Karena gue dengar tadi sebelum berangkat ke sini bapaknya bilang jangan tawuran ya. Saya nonton berita saya sendiri lagi DPO, saya lagi dicari-cari polisi. Lu di mana waktu dicari polisi? Kena ketangkap polisi, gue bilang sama teman-teman gue jangan sampai orang tua gue tahu. Itu kursinya teman gue gini-gini, pulangnya gue samperin, gue jitak palanya. Anjing, gue bilang itu lu kenapa tadi nggak kasih gue contekan? Sampai gue dipanggil guru BP. Kalau saya lebih senang dibacok. Emang akibatnya fatal tuh seperti apa sih? Lu emang Seperti pernah? ini. Lu pernah dibully? Gue dibully Dibully abis. kayak apa? Ya kayak di Ketimbang saya bikin orang Sakit? Mendingan gue yang bikin dia disakitin. ribet, mendingan gue aja dah. Ih, baik banget sih, biar aku sakitin kamu deh. Kalau hati jangan dah. Oh, kalau hati jangan. Hai friends, welcome back with gue. Apa kabar semuanya? Kabar kabur? Apa kabar baik? Pasti semuanya kabar baik. Jangan lupa bahagia. Oke, kali ini gue lagi sama dua cowok yang ganteng. Coba perkenalkan diri lu dulu. Dari yang Dari yang mana aja boleh. kiri, dari kiri. Dari yang ganteng atau yang ganteng banget? Ya udah yang mana? Kalau dari kanan Al-Quran, baca Al-Quran. Lu kenapa kagak mau di awal sih? Enggak, gue yang terakhir aja. Udah jadi pada berantem, mendingan lu kenalin diri lu deh. Oke, nama Asli. Asli. Oke. gue gak mau. Nama topnya siapa? Nama topnya kayak gue kan Yurika Prastika nama topnya. Nama lu topnya Gue siapa? nama gue gak ngetop-ngetop banget nih. Siapa bilang kalau nggak ngetop gue nggak datang kemari lah. Nama top lu Nama siapa? gue di Ya? PSA biasa dipanggil botak nih. Botak kan nggak ada rambutnya, kenapa botak ada rambutnya? Ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Oh nanti tuh. sejarahnya. Sekarang yang sebelah lu deh namanya siapa? Ya? Perkenalkan nama gue Tri Agung Kamajaya, tapi lebih dikenal dengan nama Sukun. Sukun bukannya yang digoreng itu ya? Iya, buah. Berarti sukun itu makanan yang enak dan manis sama seperti orangnya. Kalau senyum manis, ya nggak sih? Ih, apalagi kalau lagi itu. Apaan lagi itu? Lagi minum tante. Oke, minum dulu biar lancar ngomongnya. Nih ya, yang kalian Tapi- berteman udah lama. Enggak. Saya manggilnya tante, mami atau kakak. Terserah lah manggil apa, Tante boleh. aja ya, saya lebih suka tante soalnya. Oke, oh gitu. Iya deh tante, nanti gua kirim itu ya. Rekening. Iya, biasa lu sama tante-tante. Sumbang sih lu. Lu berdua emang temenan udah lama? Enggak, baru. Yang Baru bener lo, sebentar. baru 5 menit apa baru berapa menit? Enggak, kalau misalkan dalam pertemanan itu hitungannya kita baru sih. Baru Tante. 1 tahun lebih lah. 1 tahun. Oh gitu, Itu tapi juga karena YouTube. oh karena YouTube. Terus kenapa lu berdua botak sama sukun kok terkenal banget gitu loh? Tapi kesannya tuh kayak kalian udah kenalannya udah lama banget. Terkenal banget. Enggak Enggak terkenal sih. banget sih. Aduh. Kalau di dunia lah yang satunya lagi mungkin. Iya. Gini, hi friends, gua tahu mereka itu para jagoan mereka itu, Nah. iya kan? Nah, pasti kan lu terkenal. Nah, terkenalnya dengan Negatif. Negatif. negatifnya apa? Ya kayak tawuran. Masa lalu sih Masa tawuran. lalu sih. Masa-masa remaja. Oh, emang sekarang udah tua? Sekarang udah agak dewasa soalnya udah masa-masa matang untuk menikah. Cie, mulai melow nih ngomongnya. Udah kita bahas dulu gini. Lu kan terkenal banget dengan gaya-gaya tawuran lu, terus dengan tawuran lu. Itu kan berarti kan lu nyontohin yang nggak bener dong sama buat adik-adik lo. Itu jadi kalau misalkan dibilang kita nggak bener nggak juga sih karena itu masa lalu kita, background kita tuh jadi anak STM gitu tante dulu. Gitu. Latar belakang. Nah kebetulan kan anak STM itu identiknya dengan tawuran kan. Gitu. Makanya Jadi- kita terjun ke situ. Iya, makanya jadi kalau misalnya ngebahas tentang YouTube, konten YouTube kita berdua kan lebih ke cenderung ngebahas tentang masa lalu tawuran. Itu jadi ada sisi positifnya tante. Sisi Oh, gitu. positifnya itu jadi kita ngasih hal-hal apa saja sih kayak edukasi kayak ini loh negatif tawuran. Oh. Jadi kita sebenarnya nggak ngajarin tawuran, cuman dari apa yang kita ceritakan itu di balik itu ada negatifnya yang kalian itu nggak bisa, maksudnya kalian itu Jangan nggak ditiru. jadi Jangan ditiru. karena itu akibatnya fatal gitu. Oh. Emang akibatnya fatal tuh seperti apa sih? Lu emang Seperti pernah? ini. Mana coba lihat? Ini salah satu bahayanya tawuran. Kayaknya gue tahu nih, pasti ini kena bacokan deh. Iya. Iya. Masa Hah? karena itu Bukan karena disedot sama kuntilanak kan, bukan? Iya, jadi- Kok bisa sampai kena bacok? Lu berantem sama siapa? ya karena kita tawuran tante. Itu salah satu bahayanya tawuran ya kena bacok. Kena bacok, kena pukul, kena timpuk gitu. Iya, Tapi lu kayaknya udah kena bacok, kayaknya lu nggak kapok deh. Buktinya lu tawuran bisa sampai sekian kali kan? Kalau secara pribadi mungkin sifat kali ya.
kalau saya lebih senang dibacok. Jadi kayak hobi aja waktu dulu tawuran. Lu lebih senang disakitin. Maksudnya? Ya itu mungkin karena emang sering banget tawuran, terus juga dulu pernah ngebacok orang, terus akhirnya kayak nggak tega, kayak ada rasa bersalah, akhirnya lebih senang kebacok aja sih. Oh jadi lu lebih senang lu yang terluka biar orang yang bahagia gitu? Enggak juga. Jadi Ketimbang saya bikin orang sakit, mendingan gue yang bikin dia disakitin. ribet, mendingan gue aja dah. Ih baik banget sih, biar aku sakitin kamu deh. Kalau hati jangan dah. Oh kalau hati jangan. Jangan. Ternyata walaupun dia jagoan, tapi hatinya Hello Kitty. Kalau lu gimana? Sama. Lu lebih baik disakitin daripada nyakitin. Enggak, dulu gue mah kagak mau kebacok gue. Nggak mau. Jadi yang pernah lu luka tuh apa? Tangan gue. Tangan lu kenapa? Tangan lu utuh? Nah, kagak bisa lurus Ini gimana? nih, ini ke kena blender. Jadi ada blender nyala gini nanya. Oh ini namanya jajal ilmu. Coba gue lihat tangan lu. Tapi kayaknya kalau di ini nggak bisa lurus ya? Kagak bisa, Mi. Oh, gua pikir lu latihan main piano. Main piano kan juga begitu. Keceplak ya gitu. Kaku gitu Iya. dia. Padahal main point blank. Oh gitu. Lu diapain itu sampai bengkok begitu? Jadi posisinya tuh gue ribut jatuh. Terus? Itu gara-gara gue nolong teman gue yang jatuh, gue diriin dia, nahan tuh gue mundur-mundur, gue jatuh, kepala gue pengen dibacok. Ya udah gue ngelindungin kepala gue pakai tangan. Oh gitu. Terus selain lu pernah dibacok, yang paling parah apa? Yang paling parah, ngomain anak orang. Apa? Nyelakain. Ngomain. Momen itu bacokin bacokin orang sampai sampai dia tuh dalam keadaan tidak sadar di rumah sakit, koma. Habis terus setelah lu bikin koma anak orang, apa yang lu lakuin? Ada penyesalan nggak? Atau lu kabur. Lu tega banget ya, pengen gua bacok deh rasanya dengan lu ngomong kayak gitu tuh. Ya Kalau kan anak gua yang dibacok, gua hajar nih orangnya. Kan dicariin sama polisi. Terus lu kaburnya kemana? Ya kemana aja, yang penting nggak di Jakarta. Oh gitu. Tapi lu punya ilmu menghilang gitu atau? Ya emang hilang kali bisa ada. Prok yuk menghilang. Siapa tahu lu bisa menghilang. Enggak ada gitu. Enggak, tapi lu punya ilmu kebal, apa lu tanam baja yang di mana di leher, susuk atau Dulu. apa gitu? Hah? Dulu pasang. Dulu pernah masang. Masangnya di mana? Di toko bagus. Di toko 28. Iya, masangnya di mana? Lu ada ilmu tapinya? Enggak, Ada. kalau untuk dunia kita sih ada aja sih tante. Channel-channel begitu. Karena emang faktor lingkungan, kayak tongkrongan yang dunianya begitu juga. Jadi saling ngasih Rekomendasi. Oh. Oke, tadi gua sempat sebelum ini dia bilang bahwa Senin sampai Jumat dia tawuran di STM. Sabtu sama Minggu dia tawuran di kampung. Jadi pekerjaan dia tawuran. Maksudnya apa? kesibukan Coba lain. Coba maksudnya gimana itu? Itu sukun sih. Kalau gue nggak Nggak, soalnya dia bilang Senin sampai Jumat tawuran di sekolah. Sabtu sampai Minggu tawuran juga. Maksud lo pekerjaan Jadi lu cuma waktu tawuran. zaman sekolah tuh, kesibukan lainnya di luar sekolah mungkin. Jadi waktu zaman sekolah kan emang ibarat kata kita nih nyari jati dirinya nih dulu. Pengen banget dianggap kita tuh sebagai jagoan, terkenal di lingkungan dunia tawuran. Jadi ya Senin sampai Jumat tuh kalau kita pulang sekolah, ibarat katanya kita nyari musuh untuk tawuran. Tapi nggak Senin sampai Jumat tawuran. Jadi bisa di hari Selasa atau bisa di hari Rabu. Pokoknya Senin sampai Jumat tuh kita pulang sekolah tuh kayak nyari musuh atau gimana. Tapi nyari musuh tuh maksudnya lu ada orang lu lempar biar dia ribut. Kita kayak jalan. Maksudnya waktu STM tuh nyebutnya kita kayak ngejalanin. Jadi pulang sekolah nongkrong, kita warawiri naik bis atau naik patas atau naik Sengaja buat nyari musuh. sengaja untuk kayak ketemu gerombolan lain biar kita tawuran kayak gitu. Lu juga sama begitu? beda. Kalau lu gimana? Gua di SMA jarang ikut tawuran gua. Nah, jadi ngapain dong? Tidur doang di SMA. Lu jadi cheerleader kali ya? Dia nggak ikut tawuran, dia cheerleader ya. Rumahnya sama sekolahnya dekat, terus Dekat, abangnya dia, abang kandungnya juga kakak kelasnya dia. Oh Di gitu, jadi zaman. Mungkin Jadi- faktor itu juga kali ya. Jadi kalau di STM dulu tuh gue lebih sering tawuran tuh pas hari-hari besar doang. Kalau sukun kan kayak setiap hari gitu. memang dia hobi tawuran. Kalau lu Kalau gue cuma hari-hari besar kayak misalkan sekolah tetangga ulang tahun nih. Nah, baru ikut ribut. Tanggal berdirinya sekolah Tanggal itu. lu Jadi ikut soalnya- ribut, maksudnya lu cari gara-gara apa cuma ikut-ikut temen lu? Ikut nyambut. Ikut nyambut. Jadi Berarti tuh kalau bahasa anak kita iya, nyambut. nyambut. Lo Jadi ikut bisa nyambut itu kan harusnya dengan baik, kok nyambutnya dengan ya tawuran itu sih? dia. Itu kalau Sambut STM ala itu. anak-anak kita begitu. Oh, jadi gua baru tahu nih kalau anak STM nyambut sesuatu pakai tawuran. Terus kalau tawuran itu tandanya lu nyari jati diri juga. Emang gak ada jalan lain selain tawuran? Jadi Ini ada faktor-faktor ada lainnya. faktor-faktor Faktornya lain. apa? Faktor
faktor latar belakangnya kenapa kita bisa di dunia itu sebenarnya tante. Kita tuh dari Apa orang-orang coba? terbully tante dulu. Emang lu pernah dibully? Siapa Ya. yang berani bully lu kalau lu mukanya kayak begini bangsa dibacok punya? Emang ada yang berani? Mukanya gimana tuh maksudnya? Tadi bilangnya ganteng karena Iya. mukanya Nggak, serem maksudnya kali ya. bukan, tapi maksudnya tuh orang mana berani nggak bully lu? Ya kan dulu tante, dulu kan kita emang bener-bener belum ada di posisi kayak Nggak, sekarang. maksudnya dulunya tuh kapan? SD, SMP, SD, SMA? SMP. Lu pernah dibully? Dibully Dibully abis. kayak apa? Ya kayak Lu jelek lu, dikacungin tau gak tante? disuruh-suruh Jadi gitu? bansur. Dari bahan suruhan. Jadi berarti selama ini lu kenapa sampai tawuran? Karena lu dendam? Ya gue pengen nunjukin ke teman gue yang sering nyuruh gue nih, Bahwa kalau gue ya kagak katro-katro banget gitu, disuruh-suruh dia terus. Nah terus jadi dengan lu nunjukin bahwa lu tuh bisa berbuat sesuatu dengan lu ngejalanin tawuran cuma nunjukin buat jati diri. Gue selon nih gitu. Kalau dulu sih, dulu pemikirannya begitu masih. Oh jadi tuh ya friends, lu jangan suka ngebully teman lo. Nih lihat nih akibatnya. Gara-gara lu ngebully, lihat nih dia jadi tukang tawuran. Hey, maki tuh yang udah. Siapa yang pernah ngebully dia? Mana? Setan lu semua. Tuh, gua omelin tuh yang pernah ngebully lu. Karena emang negatif banget sih. Iya. Hubungan itu negatif tante. Efek Ya. dari bully Untungnya itu kita parah sih. ngelawan. Mm-mm. Kalau orang-orang yang ngelawan tuh biasanya larinya ke bunuh diri. Jangan dong. Banyak Iya, banget faktor banyak. orang-orang bunuh diri. Kayak mungkin tahun lalu ya, anak SMP. Dia lompat dari lantai 2 atau lantai 3 sekolahnya Lantai itu 3. karena dia sering dibully sama temen-temennya. Oh gitu. Maksudnya kalau misalnya pemikirannya kita kayak gitu mungkin kita nggak ada di sini ya. Untungnya pemikiran kita tuh ngelawan, cuman caranya negatif. Caranya negatif. Kita Ya, ngelawan itu bener-bener. dengan cara nunjukin kalau kita tuh nggak katrol, kita nggak Ya. cemen banget. Mungkin waktu sama teman-teman SD apa teman-teman SMP kita dianggapnya kayak ah, lu mah cemen, kurus. Iya, itu. Oh, lu dulu kurus ya? Kurus. Lu dulu- Kita oh. kurus sampai sekarang nanti. Iya iya sih emang berdua lu kurus. Kalau muka cemen, udahlah ini. Cuman waktu kita di STM itu kita nunjukin jati diri kita. Ngebuktiin aja. Ngebuktiin kalau kalau- gua tuh nggak cemen, nanti lu denger nama gua nanti ya dari orang-orang gitu. Iya. Nah sekarang yang dulu pernah ngebully lu gimana? Takut. Weh. Jadinya takut. Suruh datang ke sini pasti nggak berani dengar nama botak en sukun, dia langsung kabur ya nggak sih? Biasanya ngeresponnya waktu kita ketemu lagi nih, kayak bisa ada acara reuni atau acara bareng biasanya, wih gila. Lu hebat sekarang. Iya, Sekarang gitu. gue denger jadi jagoan ini nih gitu. Weh. Jadi mereka responnya tuh kayak agak ngehargain sekarang. Oh lebih ngehargain. Oke, gue juga inget dulu, gue itu tukang ngebully loh. Jadi mungkin teman Waktu gue yang kapan tuh? gue waktu SD itu gue tukang ngebully. Jadi kalau gue nggak dikasih nyontek, itu kursinya teman gue gini-gini, pulangnya gue samperin, gue jitak palanya. Anjing, gue bilang itu lu kenapa tadi nggak kasih gue contekan? Sampai gue dipanggil guru BP. Itu tapi ke cewek ke cowok. Ke cewek lah, nggak mungkin ke cowok. Kalau cowok, teman sebangku gue pernah nggak ngasih contekan, udah besokannya kalau duduk gue injak-injak begini nih. Kayak gitu ya dibully ya. Berarti gue tukang ngebully dong ya. Gimana rasanya tuh yang dulu anak yang gue dibully tuh. Gue tuh sering banget loh dipanggil guru BP gara-gara ngebully. Kalau gue tukang ngebully, lu korban bully ya? Ya, kita korban bully. Makanya kan nama YouTube kita kan lawan atau ditindas. Oh gitu. Nama YouTube. Nama YouTube kita. Terus setelah lu besar, setelah lu jadi lu nunjukin bahwa oke, ini gue tawuran, terus gue udah bisa ngebacok orang, gue udah bisa sampai gimana, lu pernah ngerasa mikirin nggak orang tua lu gimana, keluarga lu gimana? Lu kok gue dulu nih? Gue dulu aja. Terserah lu, lebih terserah serem deh. ya. Gue dulu aja, soalnya Iya. cerita dia lebih serem tante. Oh gitu? Iya, sampai masuk TV deh. Oh Kasus pembunuhan. gitu ya? Iya. Saya nonton berita saya nih. Saya nonton berita. Saya nonton berita saya sendiri lagi DPO. Saya lagi dicari-cari polisi. Lu di mana waktu dicari polisi? Itu nanti aja dibahas ya. Ini lagi bahas dulu. Oh iya. Ya, gue jadi kayaknya ikut gimana gitu loh. Tapi sebenarnya bukan pelaku. Cuman ada di TKP aja. Oh gitu. Ya udah sekarang Bang Botak dulu deh. Bang Botak. Apa nih tadi apa sih? Enggak, lu orang tua lu gimana? Karena tadi gue Pandangan dengar orang tua. Oh, pandangan orang tua. karena gue dengar tadi sebelum berangkat ke sini bapaknya bilang jangan tawuran ya. Ya Allah, sampai sekarang bapak lu masih inget ya? Iya. Karena tuh orang tua tuh dulu tuh taunya kan ya gua. Mungkin karena malam Sabtu juga tante. Iya. Oh, emang kalau tawuran Rawan. malam Sabtu? Malam Kalau Sabtu, tawuran malam kampung kan Minggu. lebih kayak malam Sabtu malam Minggu. Oh, oke. Terus? Ya orang tua tuh dulu tuh taunya gue main bola doang tante. Pas kecil SMP tuh taunya gue main bola doang. Nah habis balik dari sekolah itu sering banget gue nangis tuh habis balik sekolah, datang ke rumah nangis. Oh, gitu. Ditanyain kenapa gue nggak jawab. Dikolekin. Gua nggak jawab. Disuruh mulu gue, ditonjok, ditendang gitu. Oh, iya? Iya, disuruhnya begitu. Terus? Nah udah, nah akhirnya pas gue masuk STM tuh baru di situ gue kayak pengen nunjukin bahwasannya tuh
lu nggak bisa nindas gue terus nih gitu. Gue juga bisa ngelawan lo gitu. Nah di situ tuh baru pas kata gue tuh setiap kan pernah juga ketangkap polisi gitu. Pernah ketangkap polisi, gue bilang sama teman-teman gue jangan sampai orang tua gue tahu. Gak apa-apa gue ngandang gitu. Lu sempat ngandang berapa lama? Seminggu, 5 hari. 5 hari. 5 hari. Yang nebus lu siapa sampai bisa keluar? Teman-teman gitu, teman-teman kita pada inisiatif gitu. Oh, memang ya kalau namanya kalau udah berteman dalam tawuran kayaknya solidaritasnya tinggi ya. Biasanya Satu ada yang yang jadi omnya atau jadi abangnya. Iya. Kalau misalnya kasusnya masih kecil tante. iya lalu tapi nggak sampai mati dong orangnya. Enggak. Cuman Itu gue ketangkep 2 kali tante. 5 hari seminggu juga. 3 hari sama 5 hari. Itu yang paling gak enak pas 3 hari tuh habis gue. Diapain? Wah, dikeringin gue di dalam. Dikeringin tuh maksudnya apa sih? Dihajar habis-habisan. Ih, lu nggak sakit? Gua aja dicubit sakit loh. Ya, iya, udah mau gimana lagi namanya udah kena. Emang gitu sih. Ih, alhamdulillah. Bikin jerah ya. mungkin. Bikin jerah ya. Tapi lu jadi kapok. Pemikirannya bikin jerah. Enggak kan kedua kalinya ketangkep lagi 5 hari. Aduh. Dulu jadi tuh bingung. masih belum mikir kayak kapok nih gue, belum mikir kayak Umur lu gitu. berapa sih waktu itu? Itu berapa ya? 3 tahun ya. Anjing, gue tua banget gue. 18. 18. Nyokap gimana tuh? Nangis-nangis nggak? Enggak ada yang tahu kan Tante? Nggak nyariin lu 5 hari nggak pulang? Enggak. Jadi gue alasan. Oh, ya. Pas pulangnya kali ya. Pas gue nyampe rumah tuh ditanyain kemana aja 5 hari, 3 hari kemarin kemana aja gitu. Gue alasan. Kayak kerja kelompok gitu, main Oh, futsal. itu terus masih kita SMA ya? STM ya? Masih STM? STM. Udah masih STM. Kelas STM 3. mau lulus. Mau lulus. STM mau lulus. Oh, itu cerita lu bahwa lu pernah dikandangin segala. Terus kalau lu gimana? Pandangan orang tua. Iya, pandang orang tua. Ya mungkin pandangan orang tua awalnya mereka nggak tahu sih kalau tante kalau saya misalnya jadi bandel banget tawuran. Karena emang dulu zaman di STM jarang ada laporan kalau saya tawuran. Sekalipun saya kena bacok, emang dulu sering kena bacok kan. Tapi orang tua tuh taunya nggak ada luka. Jadi waktu pulang ke rumah tuh dalam keadaan baik-baik aja. Nah, ini kan lu kayak gitu dijahit Kalau pasti ini diperban. bukan STM. Bukan STM ini mah ribut. Ini ribut geng motor. Dulu lukanya masih kecil tante. Pusing. Udah STM, udah geng motor. Nanti sama bini gimana nih? Terus belum cerita ya. Oke, terus Dan juga mungkin setelah tahu pun orang tua kayak paham kenapa saya kenapa kayak gitu bandelnya. Karena emang kan latar belakang saya kenapa bisa bandel ada masalah keluarga juga tante. Jadi ada abang saya ngedidik saya secara keras waktu kecil dari SD SMP. Karena mungkin emang abang saya dididik sama orang tua saya keras karena abang saya pertama tuh. Jadi pas saya mereka orang tua tahu kayak saya bandel tawuran, mereka tuh kayak paham sendiri, oh iya nih Agung di rumah tuh diem aja karena dia maksudnya dia bandelnya tuh di luar, di rumah tuh emang dia diem gitu. Tahu kenapa dia diem di rumah karena emang ada abang saya kalau di rumah tante. Saya sama abang saya emang takut banget dulu waktu kecil. galak ya? Emang abang lu tentara? Enggak tentara. Dia Tentara kayak- rakyat kan katanya. tentara rakyat. Tapi kok abangnya galak banget? Temperamental kalau dibilang, kalau bisa dibilang temperamental. Apa-apa mukul. Tapi gini, abang lu bisa galak itu mungkin orang tua lu juga galak. Waktu saya dewasa, saya ngulik-ngulik cerita orang tua saya, akhirnya saya tahu paham kenapa abang saya begitu. Dia jadi kayak waktu dulu sama orang tua saya digituin, larinya ke saya. Berarti Jadi- orang tua lu ngedidik lu juga kenceng dong? Enggak, makanya orang tua saya belajar ngedidik anaknya waktu setelah abang saya itu ngedidiknya secara halus. Oh, oke. Karena dia tahu waktu ngedidik abang saya kan mungkin waktu itu nikah muda ya tante. Nyokap Jadi masih emosional, dia masih kayak belum emosional, ngerti. iya. Ah. Kayak masih banyak masalah keluarga karena nikah muda kan. Jadi abang saya pas udah gede kayak gitu. Dan dia ngedidik saya secara keras. Keras. Malah lebih dari militer kali kerasnya. Lu pernah dipukulin dong berarti pakai ikat Pukul, pinggang. dikolekin dari SD. Kolek itu apa sih? Ibarat kata saya Palakin. dimintain jatah. Oh, dikolekin tuh maksudnya dimintain duit. Dari SD sampai SMP saya dimintain jatah setiap hari tuh ngasih 5.000, ngasih uang ngasih rokok. Nah, lu sementara SD nggak kerja mau dapat duit dari Jadi mana? nyokap saya Jajan. warung. Oh, warung. Nyokap saya tuh warung. Jadi kalau saya pulang sekolah saya sering jagain warung nyokap. Berarti lu walaupun lu di luar gila tapi lu masih ingat bantu orang tua, bagus dong. Ya itu makanya kalau di rumah saya kayak anak biasa aja. Oh. Anak kayak anak Anak-anak pada umumnya Ah, aja. jadi lu di luar kayak jadi balas Kita gitu kan. nakalnya di luar. Di luar. Nakalnya di luar. Tapi lu pernah masuk penjara juga?
pernah ngalamin kasus kayak gitu. Berapa kali itu di penjara? Sekali dong sih. Berapa hari? Itu seminggu, kurang lebih seminggu. Itu juga sekalinya masuk. Kayak berkata kayak kasus polisi tuh parah banget. Jadi tahun 2016 ada kasus. Waktu itu saya ngejalanin sama geng motor saya waktu itu tante. Saya Geng motor juga, tapi geng motornya bukan geng motor begal dong, geng motor bener kan? Itu nggak bener juga sih sebenarnya. Sebenarnya nggak bener juga. Kita begal ya lu? Bukan begal. Jadi, kita geng motornya tuh nyari geng motor lain untuk tawuran. Oh, sesama geng motor Iya, maksudnya. geng motor. Oke. Jadi bukan mau maling atau nyolong, Enggak. tapi cuma mau ngebuktiin nih kita jagoan loh, kita berani loh gitu Bukan kan? ngebuktiin juga sebenarnya. Jadi apa dong? Jadi ada sejarah-sejarah juga kenapa di Jakarta tuh, khususnya di Jakarta ya. Kenapa munculnya ada geng motor. Itu kenapa? Awalnya mungkin dari geng motor itu awalnya camp-campan namanya, tawuran kampung. Kalau tawuran kampung kan mungkin seberang sama seberang. Iya, betul. Nggak jauh. Iya. Mungkin karena banyaknya sekarang orang-orang punya motor atau apa gimana. Terus sekarang nongkrong dari mana aja datang. Jadi banyak kayak pertemanan gitu, kayak makin luas. Akhirnya muncul namanya geng motor. Jadi waktu itu saya ngikutnya juga bukan kampungan saya tante, bukan tongkrongan saya sendiri, tongkrongan orang lain dan maksudnya temenan sama saya juga. Jadi dari situ kita setiap malam Sabtu, malam Minggu itu sering ngiter. Ngiternya pun nyari kampungan yang sering mantek orang-orang lewat. Jadi orang-orang yang kayak nongkrong di kampungannya tapi kayak nyari gara-gara di jalanan. Kayak sering mantek orang rombongan atau gimana. Jadi lebih ke situ waktu itu tawuran. Tawuran geng motor itu. Jadi bukan kayak yang sering diberitain di TV kayak ngebegal, kayak asal ngebacok. Mungkin emang ada yang begitu. Cuman kita gitu. Cuma waktu itu kita nggak kayak gitu. Oh, jadi nggak semuanya kalau geng motor itu nggak benar. Mereka tuh punya maksudnya yang ini loh. Tujuan lainnya tuh yang tawuran, lainnya. sama-sama nyari masa yang sama-sama seimbang, bukan yang ada satu orang dibacok. Cuman salahnya waktu itu emang jatuhnya mungkin ngebacok orang lewat waktu kasus saya. Jadi waktu saya lagi ngejalan itu, geng motor itu lagi posisinya lagi lewat arah Cipayung. Ada rombongan dari arah Pondok Ranggon ke arah Cipayung ini 5 motor. Ada salah satu ibarat kata salah satu rombongan 5 motor ini pakai baju yang ibarat kata musuh kita lah. Oh gitu. Jadi kayak salah paham. Kayak salah paham gitu. Jadi kiranya itu anak situ, padahal bukan. Padahal itu teman saya sendiri, teman rumah tante. Cuman gara-gara salah baju. Iya, teman kecil saya padahal yang jadi almarhum itu teman kecil saya. Almarhum? Dia meninggal. Saya titik paling bawah tuh waktu tangan saya kena sih sebenarnya tante. Waktu tangan kayak kena bacoknya hampir putus. Itu udah titik paling bawah saya. Orang-orang kayak kita tuh takutnya cuma satu tante. Apa? Sama perempuan. Nyokap tuh taunya ya itu berita kasus tawuran biasa aja, nggak tahu anak itu ada di TKP. Dan akhirnya saya pas H-1 tuh udah kayak ngerasa nggak lama lagi gue ketangkep. Sadis di depan musuh, romantis di depan pacar. Polres nangkap saya di tempat kerja, saya waktu itu kerja. Dan Polda nungguin saya di rumah. Tapi ada satu hal yang nggak bisa saya nurut. Apa? Tawuran. Jadi itu udah mendarah daging lah ya. Ibarat kata kepentingannya sama lah. Maksudnya pacaran, maksudnya mentingin dia, mementingin tawuran sama. Dan saya sampai foto saya pun ada di akun Facebook nyokapnya almarhum. Dia maafin gak sih? Dan akhirnya saya ketangkep. Saya ketangkep itu setelah beberapa hari berita itu up di media sih.